Pernah merasa iri sama tulisan yang bisa bikin baper pembacanya? Pernah bertanya-tanya, kenapa sih cerita mereka bisa membuat pembaca terhanyut? Bingung kenapa cerita kamu justru nggak ngefeel? Pengen tahu caranya supaya cerita kamu ada feel-nya? Di video kali ini, Shire mau kasih tips menulis novel untuk pemula yang bisa bikin baper pembacanya. Cara menulis Wattpad yang ada feel-nya. Maaf nggak pakai hard karena nggak sempet. Kalau kelak Shire bisa akses komputer, mungkin akan diberikan soft. Lagi sibuk banget daripada nggak update, ya kan? Dan sorry berisik banget, lagi banyak orang. Kita mulai ya. Pada dasarnya, pembaca suka tersentuh, tergerak hatinya oleh sebuah cerita. Mereka suka membayangkan masuk ke dalam novel dan merasakan tantangan yang sama dengan si protagonis. Sesuatu yang gak pernah mereka rasakan di dunia nyata. Perasaan asing yang jarang mereka alami. Nah, karena itu pembaca suka merefleksikan diri mereka ke dalam cerita. Sederhananya, mereka ingin menyelami menjadi tokoh dalam cerita. Entah itu sebagai protagonis, antagonis, bahkan hanya sekadar pemeran pendamping. Lalu pertanyaannya, gimana cara penulis mampu menyeret pembaca ke dalam cerita kamu selama beberapa jam mereka membaca? Cara sederhananya adalah membuat pembaca merasakan perasaan tokohmu. Pembaca sudah pasti tahu kalau cerita yang kita buat adalah fiksi. Cerita mungkin fiksi, tapi perasaan yang ditimbulkan saat membaca itu nyata loh. Pembaca bisa baper, dari mulai bete, takut, tegang, kesel, bahagia, marah, tawa, senang, sedih, dan lain-lain. Semua cuma dari baca sebuah cerita. Namun, gimana penulis bisa mencapai itu? Bagaimana cara penulis membuat pembaca merasakan emosi dalam cerita? Inilah tips-tips supaya pembacamu bisa baper. 1. Show daripada tell. Untuk beberapa adegan yang memang ingin dibuat agar pembaca merasa baper, kita harus mengeksplor perasaan, bukan sekadar mengatakan perasaan itu secara gamblang. Shire baru baca novel jadul bagus banget, Cinta Segala Musim oleh Maya Lestari GF. Nah, silahkan dibaca dulu nih. Lihat bagaimana Mbak Maya sukses bikin pembaca, Shire khususnya, baper. Buku yang bikin Shire mewek di beberapa bagian khususnya endingnya, padahal happy end loh. Lihat bagaimana Mbak Maya menjelaskan soal bagaimana Rae merindu Rampak bukan dari kalimat Rae merindukan suaminya semata. Namun, dia juga membahas semua yang dirindukan Rae pada Rampak. Bagaimana wanita itu tak peduli pada kemiskinan yang saat ini dibebankan Rampak padanya. Dia hanya ingin Rampak di sisinya. Jadi, bahkan jika pembaca belum menikah, mereka masih bisa memahami alasan Rae begitu merindukan suaminya. Mereka diberi gambaran apa rindu itu. Bagaimana dia menyisip perlahan dalam kalbu dan mengambil alih pikiran agar tetap teringat akan satu hal. Jadi, buat cerita seperti itu. Yang kedua, buat pembaca paham pikiran karakter. Kenapa harus paham? Dulu, Shire pernah dibully di Wattpad karena Shire bertanya pada seorang penulis Wattpad dengan puluhan ribu follower di masanya. Kenapa kok protagonisnya bisa bucin akut sama om-om? Shire nggak melihat ada alasan kuat. Pokoknya digambarkan si sebut saja namanya Mawar, terkitir-kitir alias tergila-gila sama si cowoknya yang notabene selisihnya 18 tahun. Mana ceweknya itu masih 15 tahun dan naksir sejak umur 10 tahun. Ya. Terus Shire dimaki-maki fansnya 3 tahun kemudian. Iya, komen 2015 dibalas 2018 dan Shire dikeroyok. Padahal Shire nggak berhasil memahami perasaan si protagonis. Akibatnya setiap dia menangis karena si cowok, Shire nggak paham alasannya. Kenapa bisa begitu? Memang orang bilang cinta nggak perlu alasan. Namun kalau novel harus bisa dipahami yang baca. Mentor Shire berkata, nggak ada cinta mendadak dalam novel. Pun cinta pandangan pertama akan berproses untuk mengetahui lebih lanjut sebelum jatuh bucin. Sama kayak pas nulis Fathia, Shire melakukan kesalahan dengan kurang berhasil memberikan gambaran pada orang awam bahwa anak yang dibesarkan oleh toxic parents dengan sistem helicopter parents dan gaslighting itu sudah rusak secara mental. Bahkan untuk membantah ibunya saja, Fathia nggak mampu. Sejak lahir, otak Fathia sudah dijali stigma negatif, kedurhakaan, pembalasan budi, juga ibu yang selalu play victim hingga anak selalu merasa tidak berharga tanpa keputusan ibunya.
Sire hanya berhasil membuat pembaca yang pernah bersinggungan langsung dengan para korban ataupun menjadi korban itu sendiri. Ada banyak PM masuk yang curhat mengatakan bahwa nasib mereka seperti itu atau bahkan lebih buruk dari Fathia. Pembaca lainnya hanya akan memaki betapa lemahnya Fathia, betapa tidak masuk akal cewek berumur 25 tahun hanya diam ketika suaminya dimaki ibunya sendiri. Bahkan tidak mampu menolak keputusan ibunya untuk tinggal di rumah yang sama. Karenanya, Sire akan melakukan revisi besar-besaran pada cerita satu itu, lebih menjabarkan lagi tentang bagaimana Fathia menjalani hari-harinya dalam penjara orang tuanya. So, pastikan karaktermu bisa dipahami pembaca ya. 3. Buat pembaca tahu antagonismu dan alasannya. Marah sama antagonis juga perasaan yang dinanti-nanti. Enggak perlu penjahat yang ingin menghancurkan dunia. Cukup antagonis yang ingin menghalangi protagonis mencapai impiannya. Di Fathia, ibunya Tanti meski sangat menyayangi Fathia tapi caranya salah. Mengekang, membatasi, manipulatif. Dia nggak benci Fat, sayang banget, namun berlebihan. Yang begini sukses bikin pembaca maki-maki sepanjang bab. 4. Jangan ragu menulis. Jangan takut untuk membuat protagonismu menderita. Banyak penulis nggak tega menyiksa karakter utama mereka. Konflik yang disajikan datar dan tidak membuat protagonis merasakan tantangan hidup mati yang mendebarkan. Akibatnya, pembaca nggak bisa diajak menyelami perasaan protagonismu. Lah ya lempeng banget. Namun, nggak berarti protagonismu harus dibunuh di akhir ya. Happy end pun harus tetap bisa menyentuh. Kayak yang dilakukan Mbak Maya tadi. Pikirkan konflik yang bikin pembaca merasa protagonismu tersisa lahir batin. Namun tetap punya tujuan dan gak asal disiksa. 5. Kasih petunjuk-petunjuk samar terhadap adegan penting. Misal perasaan gebetan protagonis, tentang klimaks cerita, tentang penjahatnya, dan lain-lain. Dengan membuat pembaca menerka-nerka apa yang akan terjadi, bisa menambah kemungkinan mereka masuk dalam cerita loh. 6. Pilih diksi yang sesuai. Ketika membuat show dalam cerita, harus dipastikan kalau diksinya sesuai. Enggak harus yang berbunga-bunga penuh majas. Lihat contoh di atas tadi. Apa ada diksi ajaib yang kamu harus buka kamus? Enggak kan? Namun sukses bikin baper. Yang ke-7, jangan lupakan setting. Setting juga sangat penting loh dalam membangun kebaperan. Dikala hujan, dikala terik, di dalam kafe, di kamar, lapangan, jembatan, dan masih banyak tempat lain. Susun semua dengan apik dan detail, membangun kesedihan dalam kegelapan, kekumuhan, pada luka-luka koreng yang menempel pada tubuh. Buat rasa jijik pada bak mandi berair keruh kecoklatan, yang meski disaring 3 kali tetap coklat muda. Buat perjuangan protagonis yang biasa hidup mewah kini tinggal di rumah yang dilabeli tak akan bisa diperbaiki kecuali dirubuhkan. Setting itu penting. Bahkan untuk beberapa cerita, sering bisa makin menyiksa protagonis utama. Bisa kebayang? 8. Paksa karakter memilih antara keputusan buruk dan terburuk. Diharapkan pada pikiran baik dan buruk sudah biasa, otomatis pilih baik kan? Tapi, kalau protagonis dihadapkan pada kemungkinan buruk dan yang terburuk itu baru luar biasa. Buatlah protagonismu harus memilih di antara 2 pilihan si malakama. Yang mana tidak akan memberikan hasil yang baik bagi si pemeran utama. Buat pembaca juga bingung bagaimana sebaiknya protagonis memilih. Misal, dengan sifat pengejut, protagonis diajak temannya untuk menuju sebuah hotel di mana suaminya dicurigai mungkin berselingkuh. Jika berani ikut, dia mungkin akan menemukan kebenaran dan akan menyakitinya seumur hidup. Atau dia memilih diam dan tetap dimanjakan suaminya meski ternyata suaminya berselingkuh di belakang. Sama-sama gak enak kan? Keputusan-keputusan seperti ini akan membuat pembaca memperhatikan karakter kita. Jadi, jangan ragu untuk menempatkan protagonismu dalam pertanyaan-pertanyaan yang akan membuat dirinya kebingungan dan mungkin akan mengambil jalan yang salah dan harus menanggung konsekuensinya. 9. Konfliknya maju terus. Jangan biarkan ada konflik yang berhenti dalam novelmu. Pembaca terus-menerus merasa penasaran dengan konflik-konflik kecil yang kamu tulis hingga mencapai klimaks konflik terbesarmu. Buat pembaca merasakan setiap konflik akan memperumit masalah dan akan membuat diri mereka penasaran terhadap ending ceritamu. Jangan membuat adegan tidak penting yang tidak akan menambah konflik utama cerita semakin parah. Misalnya, jalan-jalan ke mall tapi gak ada tujuan. Yang boleh jalan-jalan ke mall untuk berbicara dengan suami tentang masalahnya, atau misalnya jalan-jalan untuk menemukan ada berita buruk.
Pokoknya semua tergantung cerita masing-masing ya. 10. Bikin serealistik mungkin. Buat serealistik mungkin dengan memikirkan konflik-konflik dan karakter yang masuk akal. Jangan sampai misal kita bikin cowok dan cewek serempetan mobil di jalan. Lalu ceweknya bilang dia lagi kepepet harus nikah cepet-cepet. Kamu udah bikin lecet mobil aku, jadi kamu harus tanggung jawab dan nikahi aku. Terus cowoknya iya aja gitu jadi suaminya. Ya kan rusuh. Misal suami yang biasanya ramah, sabar banget, tiba-tiba marah cuma gara-gara istrinya telat ngasih teh. Kira-kira masuk akal nggak? Penulisnya cuma pengen supaya ada konflik di antara suami istri itu. Ya nggak cocok. Jangan membuat konflik yang dipaksakan. Buat realistis bahkan untuk cerita fantasi dan science fiction. Untuk cerita fantasi dan fiksi ilmiah, biasanya ada aturan dunia yang harus kita patuhi. Jadi setelah aturan dunia itu kita bentuk, maka kita bisa tinggal menulis berdasarkan aturan-aturan tersebut. 11. Kasih kejutan sama plotnya. Kasih kejutan sama plotnya. Jangan membuat plot yang datar-datar saja. Buat sesuatu yang membuat pembaca terkejut. Apa ini plot twist? Sebenarnya plot yang tidak bisa ditebak belum tentu plot twist. Misalnya menyukai cewek, ternyata yang satunya hanya menganggap sahabat atau adik. Apakah itu twist? Ya enggak. Tapi itu membuat pembaca bingung apakah ini dua cowok benar-benar suka pada dia atau hanya sekedar teman. Misalnya bersahabat dengan seseorang yang kesulitan uang, dipikir bakal diporotin, ternyata tulis berteman. 12. Pace menyesuaikan emosi. Dalam cerita, kita nggak bisa semuanya show loh. Tail juga diperlukan untuk hal-hal tertentu. Kalau memang butuh feel dalam, ya buat pace-nya lambat. Kalau butuh cepet, ya buat pace-nya cepet. Ini bakalan case per case, jadi kuncinya banyak baca. 13. Kurangi hal-hal nggak penting dan fokus sama perasaan. Ada yang berkata nggak perlu terlalu berulang menjelaskan fisik karakter, fokus pada perasaannya. Kecuali emang mau menjelaskan justru fisiknya itulah yang menjadi masalah. Misalnya jadi bucin akut karena fisiknya. Lalu tinfik kita sampai menjelaskan struktur sekolah misalnya, padahal nggak ada hubungannya. Itu hanya akan merusak mood pembaca. 14. Gunakan detail. Nggak usah ragu untuk mendetailkan suasana karena takut cetak halaman habis. Jika memang diperlukannya detailkan, toh ini novel kita punya sekitar 50.000 kata. Makanya lebih baik konflik 3 atau 4 saja tapi dalam banget. Daripada kebanyakan konflik tapi cuma selintas-selintas dan nggak ada feel-nya. So, gimana? Sudah siap bikin baper pembacamu? Tips mana yang paling susah kamu jalanin? Si resi antara pace dan konflik yang bikin si malakama. Semoga membantu ya. Jangan lupa di Facebook page selalu ada tips menulis harian. Kepoin ke sana juga ya. Dadah!